Selamat datang teman-teman semua, salam budaya ya. Semoga kita sehat semuanya. Selamat datang di video saya. Di video ini saya akan memberikan materi seni budaya kelas 8 ya. Nama saya, perkenalkan, nama saya Fauzan Robert Ikhwani. Di video ini saya akan memberikan materi tentang bab 1 yaitu menggambar model atau gambar model. Ya, di sini ada peta konsep. Tujuan pembelajaran ini adalah yaitu memahami tentang pengertian, unsur dan prinsip menggambar model ya, terdapat dalam konsep menggambar. Kemudian yang berikutnya adalah alat, bahan dan teknik menggambar model. Kemudian yang terakhir adalah prosedur menggambar model. Ya, mari kita ikuti video ini. Dalam konsep menggambar itu ada pengertian menggambar, yaitu pengertiannya adalah kegiatan menorehkan pensil ataupun pewarna di atas media kertas. Ya. Di sini kalian bisa lihat beberapa contoh objek dalam menggambar, ada manusia dan ada benda. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, menggambar adalah meniru barang, manusia, binatang dan sebagainya. Sedangkan menggambar model itu sendiri menggambar dengan menentukan objek gambar. Jadi menentukan objek dulu, tidak mengarang ya. Berupa objek 3 dimensi. Kita bisa menggunakan objek yang ada di sekitar kita. Ya. Objek gambar itu apa sih? Objek gambar itu contohnya adalah hewan, tumbuhan, benda dan manusia. Ya. Kita bisa lihat di gambar berikut ini ya, bagaimana caranya menggambar model ya. Di situ ada model berupa kendi dan sedang digambar di kertas. Model adalah sesuatu yang digunakan sebagai contoh. Jadi dalam menggambar model kita harus menentukan objek dulu. Kemudian hasil dalam menggambar model itu harus bagaimana? Harus sesuai dengan objek yang kita lihat. Ya, yang berikutnya prinsip menggambar model. Ada beberapa macam. Yang pertama adalah komposisi. Yang kedua proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Komposisi adalah cara meletakkan objek gambar. Ya, dibagi menjadi 4 macam, yaitu simetris, asimetris, sentral, dan segitiga. Komposisi simetris adalah komposisi di mana gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan kanan. Sedangkan asimetris, benda diletakkan dalam posisi tidak sama baik dalam posisi maupun ukurannya. Sedangkan komposisi sentral, pusat perhatian benda atau objek terletak di tengah-tengah bidang, menyatu. Ya, sedangkan komposisi segitiga itu meletakkan benda berjauhan. Ya, kita bisa lihat di sini contoh benda dengan komposisi yang simetris dan tidak simetris ya. Kamu bisa lihat. Komposisi adalah cara meletakkan benda. Nah, berikutnya kita membahas tentang proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi adalah perbandingan ideal antara bagian benda yang menjadi objek yang akan digambar. Ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana proporsi yang baik dan benar ya, antara benda satu dengan yang lainnya. Ukuran dan bentuk cangkir dan sendok teh yang proporsional ya. Pada umumnya kalau kita membuat benda dengan proporsional, antara cangkir ataupun gelas dengan teko pasti ukurannya akan lebih besar tekonya atau mungkin botol ya.
Kemudian di situ juga ada apel ya. Bentuk apelnya lebih kecil dari cangkirnya. Ya, seperti itu. Ya, prinsip menggambar model yang berikutnya adalah keseimbangan. Ya, keseimbangan adalah keselarasan antara bidang, objek, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan dalam menggambar model dapat diperoleh dengan membuat skala, memberi efek perspektif, dan memberikan sudut pandang. Ya. Kemudian bagaimana keseimbangan yang tepat? Kalian bisa lihat di gambar ini ya. Bagaimana cara menentukan objek benda, bagaimana cara meletakkannya ya agar terjadi keseimbangan yang tepat. Prinsip dalam menggambar model yang terakhir adalah kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Bagaimana cara kita menentukan letaknya, proporsinya, ya, bentuknya, bagaimana cara kita menggambarnya. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga hasil gambarnya akan semakin baik. Ya, di sini kalian bisa lihat ya bagaimana bentuk proporsi hewan. Di situ ada contohnya, ada bentuk kelinci, ada bentuk sapi, bentuk kuda ya. Bagaimana bentuk dasarnya. Ya, di gambar berikutnya ini kita bisa lihat bentuk dasar dari benda. Ya, di situ ada gambar botol dengan bentuk dasar balok. Ya, dari bentuk persegi panjang. Kemudian ada bentuk dasar kubus dan ada lingkaran. Ya. Unsur menggambar model. Ya, yang pertama ada garis. Garis itu ada 4 jenisnya atau 4 bentuknya. Yang pertama garis lurus. Maknanya apa? Maknanya tegas. Kemudian garis lengkung. Maknanya itu lembut. Yang ketiga garis patah-patah dengan bermakna kaku. Kemudian ada garis spiral dengan makna yang bebas. Kemudian unsur menggambar model yang kedua adalah bidang. Yang ketiga bentuk ya. Bentuk adalah rangkaian bidang yang menjadi satu kesatuan. Bentuk itu dibagi menjadi bentuk geometris dan non geometris ya. Bentuk non geometris itu apa? Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan alam benda. Alam benda lagi dibagi lagi menjadi bentuk kubistis, silindris, dan bentuk bebas. Kemudian ada istilah tekstur, yaitu nilai raba permukaan benda. Ya. Kemudian yang terakhir adalah gelap terang, atau disebut dengan istilah half tone, yaitu prinsip seni rupa di mana bagian benda yang terkena cahaya akan terlihat lebih terang, ya. Sedangkan yang tidak terkena cahaya akan tampak berkesan gelap. Bagaimana caranya membuat warna yang terang? Menggunakan warna putih atau warna muda. Kemudian warna gelap kita bisa menggunakan warna hitam atau warna tua. Ya, perbedaan dalam gelap terang ini disebut kontras. Ya, di sini ada contoh gambarnya. Bagaimana caranya membuat gelap terang? Ya, ada perbedaan warna ya pada gambar itu. Kalian bisa lihat ya. Yang berikutnya adalah bahan dan teknik menggambar model. Ya. Media atau bahan menggambar model adalah kertas. Kertas itu ukurannya bermacam-macam. Contohnya ada kertas buram, kertas karton, ya. Ukurannya juga ada berbagai macam. Contohnya ada A3 dan ada A4. Kemudian untuk alat menggambar model itu ada pensil, konte, ya, pensil warna dan rapidograf. Kemudian bahan pewarna. Dalam menggambar, bahan pewarnanya itu ada berbagai macam, ya.
ada pastel, kemudian ada krayon. Bedanya pastel dan krayon itu apa? Kalau pastel itu krayon berbahan lunak, kemudian ada cat air, ya. Selain cat air sebenarnya juga ada beberapa cat yang bisa digunakan, yaitu cat poster ataupun cat akrilik. Ya, sekarang kita menuju ke teknik menggambar model. Yang pertama ada teknik linier, yang kedua teknik blok, yang ketiga teknik arsir, keempat teknik dusel, kelima pointillis, akuarel, dan teknik plakat. Teknik linier adalah menggambar menggunakan garis sebagai dasarnya. Teknik blok, teknik menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga tampak bentuk globalnya. Ya. Teknik blok disebut dengan teknik siluet. Yang ketiga ada teknik arsir, yaitu menggunakan goresan garis-garis sejajar atau menyilang. Untuk apa teknik arsir? Teknik arsir juga bisa digunakan untuk menentukan gelap terang suatu objek gambar sehingga terkesan seperti 3 dimensi. Ya. Teknik arsir bisa menggunakan beberapa alat, yaitu pensil, tinta, spidol, ataupun alat-alat yang lainnya. Ya. Kemudian teknik berikutnya ada teknik dusel. Teknik menggambar yang menentukan gelap terang objeknya menggunakan pensil ataupun alat yang lainnya dengan cara digoreskan dalam posisi miring atau rebah. Kita bisa menyebutnya dengan cara menggosok ya. Kemudian ada teknik pointillis, yaitu menggunakan titik sebagai dasarnya. Alat yang cocok untuk teknik ini adalah pena gambar. Kemudian teknik akuarel, yaitu menggunakan cat air dengan sapuan warna tipis atau menggunakan tinta gambar juga bisa ya. Kemudian ada juga teknik plakat, yaitu menggunakan cat air dengan sapuan warna tebal atau menggunakan cat poster, akrilik ataupun cat minyak. Ya. Nah, di sini ada berbagai macam cat. Lalu bagaimana perbedaannya dan bagaimana cara menggunakannya? Kalau teknik akuarel ya, itu menggunakan cat air. Kenapa menggunakan cat air? Lebih baik menggunakan itu karena cat air sifatnya transparan ya. Sedangkan teknik plakat ya, itu menggunakan cat poster. Cat poster itu sifatnya bagaimana? Sifatnya itu menutup warna sebelumnya karena warnanya kental. Ya. Jadi kalau kalian ingin membuat gambar dan akan mewarnai gambar, kalian bisa memilih, silakan. Kira-kira cocoknya yang mana ini? Alat dan tekniknya sesuai atau tidak. Nah ya, kalau teknik akuarel sebaiknya saya sarankan kalian menggunakan cat air saja. Ya. Sedangkan kalau ingin menggunakan warna yang tebal, silakan menggunakan cat poster ataupun cat yang lainnya. Ya. Ya, di sini ada beberapa contoh bagaimana cara mengarsir. Barangkali teman-teman semuanya belum tahu bagaimana caranya sih mengarsir bagaimana. Nah, ini ya. Bisa dengan cara horizontal, diagonal, vertikal, ataupun gabungan antara horizontal dan vertikal. Ya. Prosedur menggambar model, kita sampai di sini ya. Untuk menggambar model manusia, kita memerlukan ilmu tentang anatomi, yaitu struktur, bentuk tulang, dan otot manusia. Ya. Di situ ada gambar proporsi badan manusia. Ya. Ya, di sini ada beberapa contoh langkah menggambar model manusia. Ya.
Ada mata, ada kaki, dan ada tangan. Ya, bagaimana caranya membuat detail seperti ini? Langkah menggambar model yang pertama adalah mempersiapkan objek. Kemudian setelah itu melakukan pengamatan. Kemudian yang berikutnya adalah membuat sketsa. Sketsa itu apa? Sketsa adalah rancangan dasar dalam menggambar berupa garis, ya, garis atau titik-titik. Caranya membuat sketsa bagaimana? Sebaiknya membuat sketsa itu menggunakan goresan yang tipis. Alat apa yang digunakan dalam membuat sketsa? Nah, di sini untuk menggambar ya, untuk menggambar sebaiknya kalian menggunakan dua jenis pensil, yaitu yang satu kode H dan yang kedua adalah kode B. Bedanya apa? Kode H itu warnanya tipis, sedangkan kode B warnanya tebal. Ya, ketebalan pensil kode B itu tingkatannya dari kode 2B sampai dengan 8B. Kemudian langkah yang berikutnya adalah memberikan kesan gelap terang pada gambar. Setelah itu membuat detail pada objek. Ya, membuat detail pada objek gambar. Kemudian langkah berikutnya adalah memperjelas bagian objek dengan warna. Dan kemudian melakukan penyelesaian atau finishing. Ya, bagaimana menyelesaikan gambar yang kita buat, yaitu dengan memberikan karakter objek masing-masing benda yang akan digambar. Baik dari bentuknya, ya, bentuk dasarnya apa, diperjelas lagi. Kemudian warnanya, benda yang kita lihat warnanya bagaimana, silakan sesuaikan dengan yang kita lihat. Oke, demikian video hari ini. Dari saya cukup sekian. Terima kasih karena telah mengikuti video saya sampai selesai ya. Tunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.